Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semua orang menyadari bahwa tubuh yang sehat dan bugar akan meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Salah satu upaya kita meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita adalah berolahraga. Individu yang rutin berolahraga, termasuk bersepeda, tidak mudah merasa lelah dan terhindar dari beberapa penyakit, khususnya yang terkait dengan sistem kardiovaskular kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kita disarankan berolahraga 150 hingga 300 menit per minggu untuk olahraga intensitas sedang dan 75 hingga 150 menit per minggu untuk intensitas tinggi. Aktivitas fisik secara luas dapat dibagi menjadi beberapa kategori: intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas kuat atau tinggi, dan intensitas maksimum. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, seperti apa intensitas aktivitas fisik yang disebut rendah, sedang, tinggi, dan maksimum tersebut? Apakah bersepeda dengan intensitas rendah sudah mencukupi? Mana yang terbaik dari beberapa tingkatan intensitas bersepeda tersebut untuk kesehatan dan kebugaran kita? Perhitungan detak jantung maksimum. Untuk mengetahui intensitas latihan, kita membutuhkan data pendamping. Setidaknya ada 3 data yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui intensitas latihan kita, yaitu data detak jantung, data daya atau power yang kita kerahkan, dan tes bicara. 2 data pertama didapatkan dengan menggunakan alat, yaitu monitor detak jantung dan power meter. Alat pertama relatif murah, sedangkan power meter relatif mahal. Untuk metode detak jantung, pertama-tama kita harus menghitung detak jantung maksimum. Ada banyak rumus untuk menghitung detak jantung maksimum kita. Antara lain, rumus umum 220 dikurangi umur untuk pria dan wanita. Rumus Gulati 206 dikurangi 0,88 dikali umur khusus untuk wanita. Rumus Han 211 dikurangi 0,64 dikali umur untuk pria dan wanita. Rumus Tanaka 208 dikurangi 0,7 dikali umur untuk pria dan wanita usia 40 tahun ke atas. Kita bisa memilih salah satu dari 4 rumus tersebut. Sedangkan bila kita menggunakan perhitungan berdasarkan daya atau power, setidaknya kita harus memiliki data FTP yang didapatkan dari tes FTP langsung di sepeda dengan menggunakan power meter. Jenis-jenis tes FTP telah kita bahas di video sebelumnya. Untuk video ini, kita hanya menggunakan data dari detak jantung saja. Zona intensitas rendah. Bersepeda dalam zona intensitas rendah adalah bila kita bersepeda dengan detak jantung antara 57 hingga 63% dari detak jantung maksimum. Manfaat bersepeda dengan intensitas ini dapat membantu menghilangkan stres dan mengurangi resiko kesehatan yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Di samping itu, bersepeda intensitas rendah dapat meningkatkan suasana hati, menurunkan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Bersepeda dalam zona ini juga biasanya dilakukan setelah kita bersepeda dengan intensitas yang lebih intens. Zona intensitas sedang. Bersepeda dengan intensitas sedang dilakukan pada 64% hingga 76% dari detak jantung maksimum kita. Tingkat intensitas ini biasanya direkomendasikan untuk membangun kebugaran dan membakar kalori untuk keseimbangan berat badan. Untuk manfaat kesehatan dan kebugaran, usahakan untuk bersepeda di zona intensitas sedang selama 30 menit per hari, 5 hari per minggu.
selama setidaknya 150 menit total per minggu. Bersepeda dengan intensitas sedang dapat meningkatkan transportasi oksigen ke seluruh tubuh kita, meningkatkan kesehatan jantung. Zona intensitas kuat. Bersepeda di zona intensitas tinggi artinya bersepeda dengan detak jantung 77% hingga 95% dari detak jantung maksimal kita. Pedoman aktivitas fisik merekomendasikan 75 menit aktivitas berat per minggu. Alternatifnya, kita dapat melakukan aktivitas sedang dan berat hingga 150 menit, yang kemungkinan akan lebih mudah dipertahankan dan dipulihkan. Zona ini memacu tubuh kita untuk meningkatkan sistem peredaran darah kita dengan membangun pembuluh darah baru dan meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru kita. Berolahraga di ujung atas kisaran ini, 84% dari detak jantung maksimum atau lebih tinggi akan meningkatkan jumlah oksigen yang dapat kita konsumsi atau volume oksigen maksimum kita. Tingkat pengerahan tenaga ini membawa kita ke batas di mana tubuh kita mulai memproduksi asam laktat. Pelari, pesepeda, dan pejalan kaki menggunakan zona ini untuk membangun kemampuan mereka melaju lebih cepat. Zona intensitas maksimum. Jika kita mendorong sekuat mungkin pada tingkat intensitas maksimum 96% hingga 100% dari detak jantung maksimum kita, seperti bersepeda dengan latihan interval intensitas tinggi atau lari cepat, kebanyakan orang tidak dapat bertahan di zona ini lebih dari beberapa menit. Kita tidak akan dapat berbicara kecuali mengucapkan satu patah kata dengan terengah-engah. Konsultasikan dengan dokter kita untuk memastikan kita dapat bersepeda dengan aman pada detak jantung yang tinggi. Zona ini hanya boleh digunakan untuk ledakan singkat selama latihan interval, di mana kita bekerja dengan intens selama 1 menit, lalu turunkan kembali ke intensitas yang lebih rendah selama beberapa menit, lalu ulangi. Latihan intensitas maksimum bisa sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskular kita dan kemampuan untuk membersihkan asam laktat. Ini membawa perbaikan di zona intensitas lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.